Hampirlah malam, marilah Tuhan sertai aku, beri perhentian, karena ku harap hanya padamu. Yesus penolong tinggal sertaku. Singkatlah saja hidup manusia, akan lenyap pun perkara dunia. Tetapi Tuhan kekal tentu, akan sentiasa tinggal sertaku. Sertai aku sepanjang jalan, agar ku dapat kalahkan syaitan. Penggoda ada, ya Tuhan bantu, dan biar Engkau tinggal sertaku. Beserta Tuhan habislah susah, takut dan air mata pun lalu. Hai maut dan kubur, mana sengatmu? Jikalau Tuhan tinggal sertaku. Amin. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam sesi perkongsian firman Tuhan menerusi renungan rohani sempena sesi doa pertengahan minggu pada malam ini. Dan suka saya membawa kita dalam satu tajuk pada malam ini yang berbunyi mati untuk hidup kembali. Bagaimanapun sebelum itu, sukacita saya ingin menjemput kita semua untuk sertai saya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang sedang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena masa kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat mengongsikan firman-Mu, mengetahui tentang keadaan kematian. Tentang hal ini nanti kami sadar bahwa bagaimana kami mempersiapkan diri kami, karena kami pasti kematian akan kunjung tiba dalam kehidupan kami suatu masa nanti, dan jangan iblis mengambil kesempatan untuk menyesatkan pemikiran kami mengenai situasi kematian. Terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami menerusi Alkitab, sehingga membuka segala rahasia untuk kami mengetahui pelbagai pengetahuan khususnya kematian. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin. Baiklah, sebenarnya pengetahuan kita tentang statistik terkini serangan jangkitan penyakit bawaan virus corona COVID-19, di mana di seluruh dunia angka penduduk dunia yang telah dijangkiti sudah mencapai 6 juta lebih orang penduduk, sementara kematian sudah mencapai hampir 400.000 jiwa yang terkorban. Di sini kita mulai tertanya, dengan jumlah kematian yang hampir mencapai 400.000 jiwa di seluruh dunia, kematian yang begitu dahsyat, kita mulai tertanya,
di manakah perginya selepas kematian? Di manakah setiap manusia yang mengalami kematian, di manakah mereka akan pergi? Sebab ada banyak fahaman liar yang mengatakan bahwa selepas seseorang itu meninggal dunia, rohnya akan pergi ke syurga. Ada juga fahaman yang mengatakan sama ada ke syurga atau ke neraka sesuai dengan perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Dan tidak kurang juga yang mengatakan roh orang mati itu berkeliaran di permukaan bumi, masih berada di dunia, di keliling kita, bersama dengan keluarga. Dan ada yang mengatakan mereka boleh mendengar, boleh menyertai dalam kehidupan seharian kita yang masih hidup. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Perlu kita perjelaskan menurut Alkitab, sebab kita tahu golongan muda, anak-anak kita perlu diberitahu tentang hal ini, karena sebaran maklumat yang tidak benar akan membuatkan pikiran mereka terpesong. Ada juga anak-anak muda kita begitu percaya dengan apa yang mereka tonton menerusi film, sehingga mereka percaya bahwa kewujudan hantu atau roh orang mati benar-benar masih menyertai kita yang masih hidup di dunia. Dengan adanya perkongsian firman Tuhan pada malam ini, mudah-mudahan pikiran dan hati anak-anak muda kita dan para anggota sekalian dapat sadar bahwa fahaman-fahaman yang tidak berlandaskan dengan firman Tuhan tidak sewajarnya kita bawa masuk dalam kehidupan rohani kita. Mari kita semak apakah kata Alkitab mengenai perkara ini. Menurut dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 yang berbunyi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Sekali lagi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 5. Sebaik seseorang itu meninggal dunia atau mati, dia tidak lagi tahu apa-apa mengenai hal ehwal di dunia ini. Bagi kita yang masih hidup, kita sangat pasti kematian akan kunjung tiba dalam kehidupan kita suatu masa nanti. Tetapi bagi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka tidak akan lagi tahu hal ehwal keadaan di dunia sekarang ini, sebab mereka sememangnya sudah kembali kepada debu tanah. Begitu jelas Alkitab menerangkan perbezaan antara orang hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Bertentangan dengan fahaman-fahaman yang tidak betul yang disebarkan oleh fahaman-fahaman di dunia ini yang tidak berlandaskan dengan Alkitab. Kalau kita ambil lagi satu ayat sokongan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerana tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Nah, diberitahu dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 sebentar tadi, selagi kita masih hidup, selagi itulah kita mampu melakukan pelbagai pekerjaan atau mencapai tujuan-tujuan kita. Berbeza dengan apabila sudah mati, segala kenangan, segala tujuan, segala impian, cita-cita akan lenyap bersama dengan kematian. Tidak ada lagi kenangan untuk kita melakukan sesuatu.
apabila sudah mati. Ada kalanya kita mendengar orang mula berbicara apabila berlaku pergaduhan, pertengkaran, atau apa saja bentuk dendam. Ada kalanya mereka mengatakan, apabila saya mati nanti, saya akan hantui hidupmu. Dan ada pula yang mengatakan, engkau telah membunuh dan si mati akan datang membalas dendam, menuntut dendam terhadap perbuatanmu yang telah menyebabkan kematiannya. Jadi kita mulai bimbang, adakah benar si mati itu akan datang untuk membalas dendam, menghantui, mengganggu kehidupan kita? Apakah itu benar-benar terjadi? Nah, semua tujuan-tujuan seseorang apabila dia sudah mati, semuanya akan lenyap menurut pengkhotbah tadi. Semua, tidak ada satupun yang tinggal. Semuanya akan lenyap. Tujuan, cita-cita, kenang-kenangan yang ada dalam pikirannya, semuanya lenyap sebaik dia sudah mati. Ingat, kematian harus difahami sedemikian rupa sesuai dengan penerangan Alkitab. Dan bukannya kita sewenang-wenang dipengaruhi oleh fahaman luar yang mereka cipta, pemikiran mereka yang menyimpang, sehingga banyak di antara kita yang sekalipun hidup berlandaskan Alkitab, tetapi kita sentiasa takut akan kematian. Padahal kita tahu bahwa kebangkitan pasti ada. Dan itu bukan satu kesia-siaan, sebaliknya diberitakan menerusi Alkitab, yaitu firman Tuhan sendiri. Mengapa kita harus ragu tentang hal kematian? Ada juga seseorang itu akan bermimpi, dia akan mengatakan, saya bermimpi si mati itu sedang bersedih. Baik kita mengadakan kenduri, baik kita mengadakan pertemuan sambil mengadakan kenduri buat si mati, mengenangkan dia, kita mengadakan sesi doa untuk dia. Sebab saya bermimpi mengenai dia semalam dan dia begitu kelihatan cukup sedih. Boleh jadi ada hal yang menyedihkan dia. Baik kita lakukan sesuatu untuk dia. Pemikiran seperti itu tidak berlandaskan dengan pengetahuan Alkitab. Tidak ada lagi kaitan kita dengan si mati. Sebab semua kehidupannya sudah berlalu sewaktu hidup di dunia dahulu. Jadi di sini kita dapat lihat apabila pengkhotbah mengatakan, pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, apa yang dikerjakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Maksudnya, selagi kita masih hidup, bukan saja pekerjaan kita dapat mampu lakukan, tetapi jauh lebih penting daripada pekerjaan ialah pertobatan. Selagi berkesempatan untuk bertobat, selagi berkesempatan untuk datang ke gereja, selagi berkesempatan mengadakan hubungan erat dengan Tuhan, lakukanlah itu. Sebab apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, dia tidak lagi berkesempatan untuk melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Sebaliknya, dia seolah-olah menutup pintu kasihan. Dia lebih awal, sebab tidak berkesempatan untuk mengadakan pertobatan dengan Tuhan, perdamaian dengan Tuhan. Selagi kita masih hidup, gunakanlah peluang kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan. Selagi masih hidup, gunakanlah segala kesempatan yang ada untuk menjadi berkat kepada orang lain. Khususnya dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan masyarakat, semuanya kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan juga untuk orang lain. Sebaliknya, kita lakukan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Nah, ada seorang pesakit kanser yang saya berkesempatan mengikuti perkembangan kehidupannya. Dia bukan seorang pemelihara hari Sabat,
Sebaliknya, dia adalah seorang pemelihara hari Minggu. Tetapi sewaktu hayatnya, dia mempunyai kesempatan memerhati bagaimana kehidupan orang-orang seperti kita yang memelihara sabat. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana cara pergaulan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, dia melihat. Dia melihat, dia pernah sertai sesi doa bagi pihak gereja kita. Suatu masa, dia telah disahkan mengidap penyakit kanser perut. Dan dia sangat bimbang tentang hal ini karena menurut dokter, penyakit kanser yang dia alami sudah berada di tahap 4. Dan hidupnya merasa kosong, kecewa, dan hampa. Dia berpesan kepada orang untuk memanggil saya agar datang melawat di rumah, dan dia mohon juga agar didoakan. Dan tanpa melengahkan masa, saya datang kepada dia, dan memberi dia semangat untuk terus yakin kepada Tuhan, membawa dia berdoa, dan dia mohon supaya jangan terputus sesi pertemuan itu, terutama sekali sesi doa. Dan saya pun setiap kali pergi menemui dia di rumah. Disebabkan dia tinggal sedikit berjauhan dengan rumah kediaman saya, pada pagi-pagi buta saya akan ke rumahnya, membawa sebotol minuman herba, dan setiap awal pagi saya akan menyeberang jalan raya, menyeberang sungai menerusi jembatan, menyusuri sekali lagi jalan raya, lalu melintasi ladang getah dan hutan untuk mengikuti jalan pintas agar cepat sampai ke rumahnya setiap awal pagi, sehinggalah pada suatu masa sekembalinya dia daripada temu janji dengan dokter memberitahu bahwa dia sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan. Malahan dokter mengatakan, memberitahu kepada pesakit ini bahwa dia harus menerima hakikat hayatnya tidak dapat bertahan lama dan penyakit ini akan kekal berada bersama dia. Apabila dia memberitahu saya tentang hal ini pada suatu pagi, saya menjadi serba salah karena selama ini saya memberikan dia harapan. Selama ini saya memberikan dia semangat untuk terus percaya bahwa kesembuhan ada daripada Tuhan. Tetapi apabila dokter akhirnya memberitahu dia bahwa jangka hayatnya sudah di ambang pintu, saya menjadi serba salah. Sebab apabila terus-menerus memberi harapan kepada dia, saya bimbang harapan itu akhirnya diakhiri dengan kekecewaan, kehampaan yang melampau, dan membuatkan dia terluka, membuatkan dia hilang arah, dan membuatkan dia kecewa besar tentang apa yang sudah saya beritahu sebelum ini. Jadi kami sama-sama mula menjadi lemah. Tetapi untung, puji Tuhan, karena Roh Kudus dengan cepat memberi kesedaran, sehingga saya tahu apa yang harus saya perkatakan seterusnya kepada dia. Pertama sekali saya mohon maaf kepada dia, karena selama ini saya hanya menceritakan tentang hal-hal kesembuhan, hal-hal harapan untuk kehidupan, padahal Alkitab mengajarkan bukan sahaja mengenai hal-hal kehidupan, tetapi turut mengajar tentang hal kematian. Dan perkara kematian itu saya terlupa memberitahu kepada dia. Jadi inilah peluang keemasan untuk saya beritahu tentang hal kematian yang tertinggal, yang saya terlupa untuk
beritahu pada dia. Sebab terlalu asyik dengan harapan tentang kehidupan, saya terlupa tentang kematian, padahal kematian dalam kebenaran Tuhan adalah satu permulaan untuk menerima hidup kekal. Karena selepas kematian ada kebangkitan apabila Yesus datang nanti. Perkara bahagian yang penting itu saya terlupa memberitahunya. Dan inilah kesempatan saya untuk memberitahu dia. Saya beritahu dia jangan takut tentang kematian. Sekalipun dokter itu beritahu kamu seperti itu memang menyakitkan sebab dokter itu berterus terang. Tetapi ada baiknya juga dengan terus terang seperti itu, maka saya tidak asyik bercakap tentang perkara-perkara yang tidak wajar. Mengikut situasi kamu pada ketika ini memang tidak wajar saya mengatakan harapan-harapan seperti itu, padahal masih ada harapan sekalipun selepas kematian. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Tentang hal di mana kematian bukan sesuatu titik pengakhiran dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ayat terakhir kita dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Disebabkan ayat ini merupakan ayat terakhir, saya suka untuk mengulanginya sekali lagi. Yohanes 5 ayat 28 dan 29 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Nah, mengapa kita bimbang tentang kematian? Mengapa kita takut akan kematian? Di dalam Taman Eden, penipuan pertama daripada iblis kepada manusia, yaitu Hawa, moyang kita, setan ataupun iblis mengatakan seperti ini. Apabila engkau memakan buah itu, sekali-kali engkau tidak akan mati. Padahal Tuhan mengatakannya terlebih dahulu, janganlah kamu menjamah atau memakan buah itu. Karena apabila kamu menjamah atau memakan buah daripada pohon pengetahuan itu, tentulah kamu akan mati. Iblis telah berdusta, berbohong, menipu moyang kita Hawa dengan mengatakan manusia tidak akan mati apabila jatuh dalam dosa. Tuhan lebih awal mengingatkan Hawa dan Adam bahwa apabila jatuh dalam dosa menerusi pelanggaran daripada pohon larangan tersebut, tentulah kita akan mati. Penipuan iblis ini terus-menerus diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak mempelajari Alkitab. Bagaimana mereka terus terpesong dengan penipuan iblis bahwa manusia tidak akan mati? Lahirlah fahaman-fahaman di mana apabila seseorang itu mati akan berlaku kelahiran semula. Lahirlah fahaman-fahaman apabila seseorang itu mati, rohnya terus saja ke sorga untuk hidup di sorga.
Ada kalanya kita mendengar ucapan, may his soul rest in peace. May her soul rest in peace. Semoga rohnya bersemadi dengan aman. Soul, jiwa. Padahal kita mengetahui jiwa akan binasa tanpa tubuh dan nafas hidup. Sebab 3 elemen ini menurut Alkitab harus ada, seperti mana Adam dijadikan oleh Tuhan menerusi debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup, lalu apabila orang itu hidup, maka dia mempunyai jiwa atau nyawa. Dia sama seperti bagaimana lampu elektrik berfungsi. Tubuh disifatkan seperti mentol elektrik, mentol lampu. Arus elektrik adalah nafas hidup, dan cahaya yang dipancarkan menerusi mentol adalah jiwa. Apabila kita matikan lampu, mentol tidak bercahaya, arus elektrik hilang, terputus, lalu terpadamlah cahaya yang bersinar tadi, yaitu jiwa. Kematian seperti itu. Dan apabila Tuhan datang nanti, Dia akan mengembalikan nafas hidup kepada setiap yang mati, dan kita yang setia akan bangkit semula, sebaik kita mendengar tiupan sangkakala menurut Alkitab. Dan menurut ayat dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 tadi, jelas mengatakan orang mati di kuburan apabila mendengar suara Tuhan, semuanya akan bangkit untuk menerima hidup kekal. Jadi, kesimpulan dari pelajaran ini, kita kini mengetahui bagaimana keadaan orang mati dan bagaimana orang hidup mengetahui suatu masa nanti akan menemui kematian. Selagi kita bernyawa, marilah kita cari peluang kesempatan menjadi berkat untuk orang lain, lebih-lebih lagi memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Sebab apabila kita mati nanti, segala kesempatan itu yang tidak kita sempat lakukan, tidak lagi kita dapat lakukan karena semuanya akan ikut lenyap, sama seperti nyawa kita telah lenyap di muka bumi. Jadi kita harus ingat satu perkara yang simpel bagi kita tetapi sangat penting. Karena selagi hidup, selagi itulah kita berkesempatan untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan, dengan harapan apabila kita mati, kita mempunyai peluang, kesempatan untuk dibangkitkan semula. Ingat, bermula daripada sekarang, kita jangan lagi dipengaruhi fahaman-fahaman luar yang tidak berasas dengan mengatakan roh orang yang sudah mati terus saja kembali ke surga. Apa gunanya lagi Yesus datang ke dunia sekiranya setiap kali mati semua roh naik ke surga? Untuk apa lagi Dia datang ke dunia membawa umat-umatnya apabila semuanya sudah pulang ke surga? Tidak ada fakta dalam Alkitab seperti itu yang menyokong fahaman-fahaman liar daripada manusia berdosa. Kita harus percaya bahwa kita dijadikan daripada tanah, akan kembali kepada tanah, sehinggalah Yesus datang mengembalikan nafas hidup, kita akan hidup semula dan diubah daripada binasa kepada sesuatu jasad yang tidak boleh binasa. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada malam ini, mari kita berdoa sekali lagi sebagai menyambut pelajaran yang baru saja kita dengar sebentar tadi. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang sedang bersemayam di kerajaan surga, terima kasih atas masa yang Kau berikan kepada kami sehingga dapat kami berkongsi firman Tuhan yang memberi kami pengertian bagaimana keadaan orang mati.
Dan bagaimana kematian itu bukan lagi menakutkan pada kami, tetapi sesuatu pengharapan baru terbit dalam hati dan pikiran kami bahwa mati untuk hidup semula. Dengan kesadaran ini, kami semakin erat dengan Tuhan karena kami tidak mahu terlepas daripada mengalami kebangkitan semula apabila Yesus datang nanti. Kiranya Engkau terus menyertai kami ya Tuhan, agar kami terus tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, penebus juru selamat Tuhan kami. Amin.